materi pendidikan Kristen anak usia dini. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester yang Ibu berikan itu ada 5 submateri dengan berikut sejarah kurikulum PAUD yang ada di Indonesia. Yang pertama, sejarah masuk dan berkembangnya kurikulum PAUD di Indonesia. Nah, pada tahun 837, Frederik Wilhelm Froebel, seorang tokoh Belanda, mendirikan kindergarten dengan merencanakan kurikulum yang telah terstruktur untuk anak dalam mencapai pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Kurikulum yang dirancang Froebel meliputi pekerjaan atau kegiatan seni, keahlian, dan pengembangannya. Sejarah kurikulum dalam perjalanan pengembangan pergantian materi pendidikan dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004 dan 2006. Yang pertama, kurikulum PAUD 1994, karakteristik, struktur, dan isi kurikulum. Nah, pada kurikulum tahun 1994 ini muncul istilah CBSA. Nah, CBSA ini cara belajar siswa aktif. Nah, dalam kurikulum ini kegiatan belajar cenderung mengajar target berupa materi yang harus dikuasai, berorientasi kognitif. Nah, struktur dan isi kurikulumnya itu isi program atau isi kurikulum memuat semua mata pelajaran, lamanya pendidikan, dan susunan program. Yang ketiga, materi yang ketiga itu kurikulum PAUD 2004, karakteristik, struktur, dan isi kurikulum. Nah, pada kurikulum ini berbasis kompetensi yang merupakan seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai. Nah, ada 3 karakteristik, yaitu KPK membuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, siswa diharapkan memiliki kemampuan standar minimal yang harus dikuasai. Implementasi pembelajaran KPK itu menekankan kepada proses pengalaman dengan menentukan keberagaman setiap individu. Yang keempat itu kurikulum PAUD 2010, karakteristik, struktur, dan isi kurikulum. Nah, dalam kurikulum 2010 itu berbasis KTSP. Nah, sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Karakteristik yang pertama itu dilihat dari desainnya. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi kepada disiplin ilmu. Struktur program KTSP yang membuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Nah, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Materi yang kelima itu kurikulum PAUD 2013, karakteristik, struktur, dan isi kurikulum. Nah, dalam kurikulum 2013 ini kurikulum PAUD dengan ciri khas yang utama tematik interaktif dijadikan sebagai dasar perubahan kurikulum pada jenjang SD atau MI. Artinya
kurikulum PAUD itu dipandang masih relevan dengan perubahan zaman, terutama pembelajaran bermakna bagi anak didik. Nah, kurikulum 2013 itu merupakan hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang biasa terjadi pada jenjang SD atau SD atau MI ke atas. Nah, struktur program pembelajaran kurikulum bagi anak usia dini itu pembelajaran PAUD yang mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar yang dilaksanakan melalui kegiatan bermain, bertahap, berkesinambungan, dan bersifat pembiasanisasi program pembelajaran PAUD. Kemudian isi program kurikulum pembelajaran PAUD itu yang mencakup bidang kemampuan dasar, bidang pembentukan perilaku, menerus kegiatan, merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Okay, I think that's all about my presentation today, and thank you so much for your attention. Shalom.